warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Fadil dan rekan saya Dinda Elvia Putri. Kami akan menyampaikan materi sosiologi hukum tentang masyarakat dan hukum. Ubi Societas Ibi Justius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk materi pertama itu hukum masyarakat dan pembangunan. Terdapat pada pembukaan UUD 1945 bahwa akhir pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut Mokhtar Kusumatmadja mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsi sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun. Karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun didefinisikan sebagai masyarakat yang sedang berubah cepat. Untuk itu, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pada klasik tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemilihan ketertiban dalam artis statitis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaruan. Demikian, pembangunan dapat berperan untuk merubah perilaku masyarakat berupa kesadaran dan kepatuhan manusia atau masyarakat terhadap nilai-nilai hukum. Hal ini dapat terlaksana bila secara sistem hukum bekerja dengan baik dan dinamis, dan ditandai dengan berkualitasnya struktur hukum melalui pendidikan dan pengembangan profesi hukum agar dapat menghasilkan ahli hukum dalam pembangunan hukum. Selain itu, berkualitasnya substansi hukum yang berkaitan dengan rumusan norma yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat, serta ditunjang oleh budaya hukum masyarakat kondusif yang selalu menempatkan hukum dalam proses penyelesaian sengketa. Agar hukum dapat melaksanakan perannya sebagai sarana kontrol masyarakat dalam pembangunan, maka hukum harus mengandung nilai-nilai yang dapat ditaati oleh masyarakat. Pada satu sisi, hukum harus eksklusif atau dapat bekerja. Bekerjanya hukum dapat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, materi yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan maupun perilaku masyarakat. Faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap peran hukum sebagai sarana kontrol masyarakat. Agar hukum dapat efektif sebagai sarana kontrol terhadap masyarakat, maka sistem hukum yang dimaksud perlu diperbaiki. Yang pertama itu struktur. Dalam kaitannya dengan pembenahan struktur hukum ini, langkah-langkah yang diterapkan adalah: 1. Menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum dan kepastian hukum. Kedua itu penyelenggaraan proses hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga itu pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum. Selanjutnya yaitu substansi hukum. Substansi hukum merupakan upaya menata kembali materi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas hukum dan hierarki perundang-undangan, dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan jurisprudensi. Selanjutnya itu kultur. Kultur hukum menyangkut apa saja yang atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Yang B yaitu peranan hukum dalam pembangunan nasional serta permasalahan pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu peranan hukum dalam pembangunan nasional. Pembangunan yang komprehensif bukan hanya memperhatikan dari aspek ekonominya saja, melainkan juga harus memperhatikan hak-hak asasi manusia. Keduanya tidak dalam posisi yang berlawanan, dan dengan
Dengan demikian, pembangunan akan mampu menarik partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi bertambah penting karena bangsa kita berada dalam era globalisasi, yang artinya yaitu harus bersaing dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Pembangunan nasional sendiri harus dipahami sebagai usaha pemerintah dalam menjalankan amanat yang terkandung dalam konstitusi, yakni kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan wujud nyata dari cita-cita suatu bangsa. Pada umumnya, pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, tentram, dan rasa keadilan. Pembangunan ini sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, pembangunan nasional menjadi sangat penting bagi suatu negara. Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional Indonesia, tentunya diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia dilakukan agar pembangunan tersebut lebih terarah. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan dalam pembangunan. Apabila pembangunan nasional memiliki arah yang jelas, maka penyelenggaraan dapat berjalan dengan baik dan tujuan-tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai dengan baik pula. Cara hukum dalam pencapaian pembangunan nasional yaitu dalam mensejahterakan rakyatnya, yaitu dengan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar konsep pembangunan nasional merupakan konsepsi pembangunan yang berkelanjutan yang bertujuan bukan hanya untuk kesejahteraan di masa kini maupun masa lalu, dan masa yang akan datang. Konsepsi pembangunan berkelanjutan itu hanya bisa dijamin oleh hukum, dan hukum itu yang menjamin pula harus tetap melakukan pembangunan untuk dapat bersama-sama dengan pembangunan nasional yang mensejahterakan rakyatnya. Pembangunan berkelanjutan memadukan 3 hal penting. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi, yang kedua yaitu pembangunan sosial, dan yang ketiga yaitu pembangunan lingkungan untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan saat ini. Marilah kita bahas yang pertama yaitu pembangunan ekonomi. Menurut konsepsi ekonomi dari Bung Hatta menyatakan bahwa pembangunan adalah satu proses humanisasi, memanusiakan manusia yang dibangun adalah rakyat, di mana pembangunan ekonomi adalah pendukung pembangun rakyat. Kemakmuran rakyat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorangan. Sehingga pembangunan ekonomi yang dilakukan adalah pembangunan ekonomi untuk banyak orang, untuk mensejahterakan kemasyarakatan. Yang kedua yaitu pembangunan sosial. Yang kedua yaitu pembangunan sosial. Pembangunan sosial sering diidentikan dengan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sosial yang baik tentunya pembangunan tersebut harus dapat menghapuskan segala bentuk permasalahan sosial yang pada akhirnya akan sesungguhnya. Adanya pembangunan sosial ditunjukkan dengan mampunya seseorang untuk mencapai kesejahteraannya, mencapai potensi terbesarnya. Pembangunan sosial sendiri teramanatkan dalam Pancasila dalam Konstitusi Indonesia. Yang ketiga yaitu pembangunan ekologi. Pembangunan ekologi menjadi sebuah konsepsi yang amat penting karena mengingat bahwa bumi yang kita miliki saat ini hanyalah satu. Berangkat dari konsep tersebut, maka segala pembangunan yang dilakukan tentulah harus memperhatikan dari aspek ekologi. Selanjutnya yaitu permasalahan pembangunan di Indonesia terkait dengan masalah hukum. Pada dasarnya, pembangunan hukum mempunyai makna bahwa adanya pembuatan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat sekarang. Yang kedua yaitu, akan tetapi pada kenyataannya ada saja materi-materi hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri berhubung Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang terbilang banyak dan memiliki ragam budaya di setiap daerahnya. Tentunya hal tersebut berkaitan juga dengan adat dan budaya yang melekat dengan erat. Namun demikian yang menjadi inti dari permasalahan sistem hukum di Indonesia adalah berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukumnya. Materi terakhir yaitu budaya hukum. Beberapa indikator budaya hukum itu ada kayak jika sistem hukum nasional dengan meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan.
Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali budaya hukum yang sepertinya semakin terdegradasi. Kedua itu apatisme dan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat pada hukum dewasa. Ini sudah sangat mengkhawatirkan, seperti maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran para pelaku kriminal, merupakan gambaran nyata semakin menipisnya budaya hukum masyarakat. Ketiga itu, konsep dan makna hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial hampir sudah kehilangan bentuknya, yang berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum melalui proses pembenaran perilaku salah dan menyimpang. Bahkan, hukum sepertinya hanya merupakan instrumen pembenar lagi. Keempat itu, sehingga konsep makna hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial hampir sudah kehilangan bentuknya, yang berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum melalui proses pembenaran perilaku salah dan menyimpang. Seperti yang dilakukan oleh kelompok massa oknum, aparat yang membakting atau kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak kewajibannya dan hukum sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan dan proses sosialisasi terhadap hukum itu sendiri. Demikian, terima kasih.